taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Babun nahi an rab'is sauti indal kitali li ghairi hajatin. Ini bab menerangkan tentang larangan mengeraskan suara ketika terjadi peperangan kalau tidak ada hajat. Rawaina fi sunani Abi Dawud, kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abi Dawud an Qais bin Ubad At-Tabi'i, yang datangnya riwayat dari Qais bin Ubad At-Tabi'i rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat buatnya. Wa huwa, kata-kata Ubad itu bidomil ain, didomakan ainnya, wa tahfifil ba, kemudian diringankan ba-nya, enggak pakai tasdid, Ubad ya. Kalau pakai tasdid ya Ubad, tapi ini enggak ya, jadi ini nama orang Ubad. Ubad itu termasuk tabi'in ya, dijelaskan nama Imam Nawawi ya, seorang ya tabi'in ya, jadi yang hidup di zaman sahabat ya, dia tidak segenerasi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Ubad ya At-Tabi'i. Jadi Qais bin Ubad At-Tabi'i. Qala, beliau Qais bin Ubad At-Tabi'i berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW, yakrahuna sauta, tidak menyukai mengeraskan suara, indal kitali, ketika berperang. Babu qaulir rajuli fi halil kitali ana pulanun li ir'abi aduwihi. Ini bab menerangkan tentang ucapan seseorang pada saat berperang, dibilang begini, nih saya si Pulan ya, jadi benar-benar dia boleh membesarkan namanya di hadapan musuh. Ana Pulan, nih saya Bung Karno, nah, nih saya Bung Hatta ya, proklamator Indonesia, boleh itu ya, untuk menggetarkan musuhnya. Li'ir abi aduihi, nih saya Jenderal Sudirman, nah, untuk ya menggetarkan musuhnya dan memberikan semangat kepada siapa? Kepada bawahannya. Seorang jenderal ketika mau berperang begitu, nih saya Jenderal Sudirman, pantang menyerah, maju terus. Nah, itu Rasulullah yang ngajarin ya, begitu. Jadi siasat strategi perang itu namanya ya, dan itu ternyata ada dalam diri Rasulullah ya, jadi Rasulullah itu Masya Allah segalanya punya kompetens ya, termasuk ketika berperang itu pada diri Rasulullah itu menjadi contoh ya, makanya pantas dalam Al-Quran dibilang laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi dalam diri Nabi ya itu ada uswah ya, uswah hasanah ya, seorang kepala keluarga nyontoh Nabi, sebab Nabi sebagai kepala keluarga, dia suami dari seorang istri-istrinya, dan juga dia sebagai anak daripada ya anak-anaknya. Nah begitu, jadi ya dia itu ya di samping suami dan juga sebagai ayah dari anak dan istrinya ya, begitu juga ketika menjadi pedagang, contoh Nabi, karena Nabi juga pernah menjadi pedagang ya, seperti itu. Ketika ya menjadi panglima perang ya, contoh juga Nabi, karena Nabi juga pernah menjadi panglima perang. Jadi dalam diri Nabi semuanya ada. Nah itu Nabi begitu tuh dalam hadis sahih ya, jadi boleh kita bilang ana Pulan ya, saya ini Bung Hatta, saya ini Bung Karno, saya ini Bung Tomo. Nah begitu. Untuk apa? Li'ir abi aduwi, untuk menggetarkan ya musuhnya, supaya musuhnya ada rasa takut. Nah seperti itu ya. Makanya coba lihat dah pahlawan-pahlawan Indonesia itu kan kadang-kadang lagi mau perang begitu ya, dengan ya benar-benar dia menggetarkan ya suara-suara yang hebat ya, terus tujuannya supaya musuh takut. Nah, coba kita lihat hadis nabinya. Rawaina fi sahihil Bukhari wa Muslim. Kami telah meriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Hunain,
Nabi pernah berkata saat lagi perang Hunain, dibilang begini, anan nabiyyu la kazib. Begitu. Jadi anan nabiyyu, saya adalah nabi. Kata Rasulullah, la kazib, tidak bohong. Itu artinya untuk menggetarkan musuh. Ya, nih saya nabi. Ya, nih saya Muhammad, anak Abdul Muttalib. Nah, begitu pernah Nabi bilang begitu. Supaya apa? Supaya musuh pada takut. Ya, nih saya ya Rasulullah dan saya kagak bohong. Nah, itu tujuannya untuk menggetarkan musuh. Boleh itu Bapak, Ibu, Saudara. Ya, Ana bin Abdul Muttalib, saya putra daripada Abdul Muttalib. Kan saat itu Abdul Muttalib orang paham semuanya, orang tahu semuanya. Kakeknya, tapi yang maksud kakek kan ya termasuk ya saya anak dari Abdullah, Abdullah anak dari Abdul Muttalib. Sehingga kata Nabi, Ana bin Abdul Muttalib, saya ini keturunan dari Abdul Muttalib. Di zaman itu ya Kuffar Quraisy itu pasti paham dan tahu siapa Abdul Muttalib. Sehingga Abdul Muttalib itu adalah sosok manusia yang sangat disegani. Ya, jadi sosok manusia yang sangat disegani. Sehingga Nabi boleh bilang begitu, Ana bin Abdul Muttalib, saya keturunan Abdul Muttalib. Jangan main-main kamu. Nah, begitu. Musuh, jangan main-main kamu sama saya. Nih saya keturunan Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib siapa? Ya, di situ termasuk sosok yang sangat disegani ya oleh masyarakat. Nah, begitu Bapak Saudara. Ya, makanya ya ini penting, sesuatu yang model pernyataan begini perlu disampaikan di hadapan musuh. Ya, di hadapan musuh supaya musuh itu takut, ada rasa takut. Nah, dalam berperang kan ada strategi seperti itu. Ya, jadi boleh. Warwaina fi sahihaihima, dan kami telah meriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim an Salamah ibnil Aqwa, dari Salamah bin Aqwa, anna Aliyan radhiyallahu an, sesungguhnya Sayyidina Ali radhiyallahu an, lamma baraza marhaban al Khaibari, tatkala dia ya muncul di hadapan musuh di perang Khaybar, dia bilang marhaban. Ya, qala Aliun, lalu Sayyidina Ali bilang begini, anal lazi sammatni ummi Haidarah. Tuh, jadi Sayyidina Ali ketika di perang Khaybar, ketika udah nampak jelas musuh di hadapannya, dibilang, nih saya Ali. Ya, allazi sammatni ummi Haidarah, saya adalah orang yang dikasih nama sama ibu saya namanya Haidarah. Nah, begitu. Nah, tujuannya untuk menakutkan musuh. Warwaina fi sahihaihima, dan kami telah meriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim an Salamah aidan, dari Salamah juga, annahu qala, sesungguhnya Salamah itu berkata, ya fi hali qitalihi, pada ya saat di berperang, allazina agharu alal liqah, yaitu pada saat ya musuh-musuhnya itu pernah agharu alal liqah, merampas yaitu musuh onta. Ya, jadi ini musuh ya saat itu merampas onta. Lalu nih yang namanya Salamah bin Aqwa, ya satu sosok ya manusia yang sangat pemberani. Ya, lalu itu musuh disusul. Ya, itu orang-orang kafir yang sudah merampas onta, ya itu langsung dikejar. Lalu kata beliau begini, Anabnul Aqwa, nih saya anaknya Aqwa. Nah, begitu. Maksudnya Salamah tuh, Salamah bin Aqwa kan tadi. Ya, jadi Salamah itu laki-laki ya Bapak, bukan perempuan. Ya, Salamah, ya ini sahabat Nabi, namanya Salamah. Makanya Salamah bukan binti, tapi bin. Ya, Salamah bin Aqwa. Jadi disusul itu musuh sambil dibilang Anabnul Aqwa, saya ini anak daripada Aqwa. Itu jadi disebut nama bapaknya. Karena mereka pernah tahu siapa sih dia. Oh, bapaknya pantas aja, bapaknya dia. Nah, begitu. Jadi Anabnul Aqwa, saya anak Aqwa. Kata Salamah bin Aqwa begitu. Kemudian dibilang lagi wal yaumu yaumur ruda. Hari ini ya adalah kebinasaan buat orang-orang yang binasa. Tuh musuhnya ya dibilang begitu. Nih hari ini tempatnya kamu akan binasa.
Direbut lagi tuh, di dalam salah satu hadis dijelaskan begitu. Jadi onta yang sudah diambil oleh ya orang-orang kafir tadi direbut sama Ibnul Aqwa. Wah, dengan begitu beraninya, dan akhirnya itu onta kembali diambil sama Ibnul Aqwa dan diserahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah itu puji dan memuji saat itu boleh. Ya, makanya suatu saat kita boleh memuji. Ya, orang berperang, ya kemudian perangnya hebat, dipuji sama Nabi, hebat ente. Nah, seperti itu. Kita punya murid kita cerdas, pintar, kita puji, hebat, boleh. Itu Nabi seperti itu bilang. Ya, jadi ini Ibnul Aqwa dijempolin sama Rasulullah karena dengan beraninya. Jadi onta yang sudah direbut oleh orang kafir itu bisa diambil kembali oleh Ibnul Aqwa. Dibilang ana Ibnul Aqwa ya wal yaumu yaumur ruda. Babu istihbabir rajzi atau babu istihbabir rajazi halal mubarazati. Ini bab menerangkan tentang dianjurkannya rojaz. Rojaz itu asalnya dari bahar. Ya, kalau kita belajar ilmu arud tuh ada bahar rojaz. Jadi artinya menyuarakan syair-syair, lagu-lagu. Ya, halal mubarazah pada saat nampak kita mau menghadapi musuh. Jadi ketika kita sudah nampak ngelihat musuh dan kita mau nyerang musuh, itu boleh, kata Nabi, suarakan syair-syair, lagu-lagu supaya semangat. Tuh, makanya kalau pahlawan Indonesia lagunya banyak tuh. Maju tak gentar. Nah, itu kan artinya untuk memberikan semangat. Ternyata syair-syair itu ya mencontoh Nabi. Ya, makanya banyak tuh lagu-lagu yang kita tuh, lagu-lagu nasional, pengarangnya, penyusunnya itu banyak para ulama dan termasuk habaib ada. Hak mutahar itu hak mutahar, haknya Habib itu. Ya, siswa jarang tahu tuh, nggak pernah dijelasin masalahnya ya sama gurunya gitu. Jadi hak mutahar itu banyak menciptakan lagu-lagu ya, itu termasuk ya kalangan habaib, karangan zuriyah Rasul. Nah, seperti itu. Jadi Masya Allah Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara masalah pahlawan-pahlawan Indonesia, itu kalau kita mau ya tahu sejarahnya, itu banyak dari kalangan para habaib zuriyah Nabi yang membela. Termasuk bendera merah putih Bapak Ibu Saudara, ya, yang memerintahkan untuk ya apa namanya memasang bendera merah putih, ya itu habaib, termasuk Habib Ali itu di Kuitang. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalangan para habaib Masya Allah. Ya begitu. Hak mutahar tuh, ya itu tuh haknya Habib itu. Ya, jadi dia termasuk golongan habaib. Jadi dianjurkan menyuarakan syair-syair, lagu-lagu ketika kita kalau mau perang udah melihat musuh. Tujuannya apa? Supaya semangat. Ya, semangat. Makanya para tentara-tentara tuh biasanya lagu-lagunya pada banyak hafalannya tuh. Ya, untuk memberikan semangat. Tanyanya tuh Kapten Mayor Abdul Haris. Ya. Nah, begitu. Ya. Jadi ya memang sengaja untuk memberikan ya dan membangkitkan ya mereka, apalagi ketika berperang. Ya, itu Nabi dulu menganjurkan begitu. Jadi Nabi membuat syair, melantunkan syair. Makanya ada kata-kata rojaz. Nabi pernah tuh melantunkan syair, baharnya bahar rojaz di hadapan para ya sahabat-sahabat dalam berperang. Ya, atau lagi kerja bakti ya untuk misalnya ya berperang, seperti waktu Nabi dengan para sahabat menggali parit Khandaq saat perang Khandaq. Supaya semangat, Nabi bawakan syair ya yang ya punya bahar-bahar rojaz. Nah, itu lagu namanya, melantunkan syair, lagu-lagu semangat. Nah, itu istihbab namanya, dianjurkan ya Bapak Ibu Saudara. Bihil ahadisul mutaqaddimatu, di dalamnya itu ada hadis-hadis terdahulu, fil babil ladzi qabla hadza, di dalam bab yang memang sudah diterangkan sebelum ini. Rawaina fi sahihail Bukhari wa Muslim, kami telah meriwayatkan dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, anil Barra bin Azib, yang datang dari Barra bin Azib radhiyallahu annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, annahu qala lahu rajulun, sesungguhnya berkata ya lahu kepada Barra bin Azib, siapa? Rajulun, seorang laki-laki.
Jadi rajul yang jadi fa'il. Ya, seorang laki-laki berkata lahu kepada ya Barra bin Azib. Aparortum ya. Aparortum yauma Hunain. Ya. Apakah kamu lari pada saat perang Hunain an Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW? Faqala al-Barra, maka berkata Imam al-Barra, lakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yapir, akan tapi Rasul tidak lari. Dari perang Hunain itu sebenarnya umat Islam banyak, tapi umat Islam itu terlalu bangga. Ya, dia kagum, dia ujub. Ya, saya pasukan yang banyak, musuh sedikit. Akhirnya umat Islam kalah. Ya, banyak yang ya pada lari. Nah, seperti itu. Nah, makanya kita nggak boleh tuh ya membanggakan ujub terhadap kelompok kita. Walaupun kita termasuk mayoritas, jangan bangga dengan mayoritas. Ya, kita akhirnya nanti diserang oleh minoritas. Perang Hunain itu satu pelajaran sebenarnya. Ya, perang Badar umat Islam sedikit, cuma 313. Sementara orang kafir banyak. Tapi karena semangat ruhul jihadnya begitu tinggi, Allah kasih bantuan, menang. Tapi pada saat perang Hunain, ya umat Islam melimpah banyak, musuh sedikit, sehingga dia merasa bangga. Kita banyak ini, ya mereka masih sedikit. Kadang-kadang kita umat Islam kan begitu. Wah, kita banyak, kita kencing aja juga, mereka pada tenggelam tuh. Jangan, kita kalah banyak doang. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini pelajaran sebenarnya. Ya, jadi perang Hunain itu umat Islam begitu banyak. Tapi karena dia terlalu bangga dengan mayoritas, ya akhirnya kalah. Kabur juga tuh, mundur, ditarik mundur oleh musuh. Nah, itu dijelaskan dalam Al-Quran. Ya, Bapak Saudara. Nah, begitu. Makanya ini ada pertanyaan, kamu waktu itu lari enggak dari Rasulullah? Kalau Rasul kan enggak. Rasul enggak akan lari. Rasul pantang menyerah. Walaupun taruhannya nyawa, ya Rasul enggak pernah ya mundur, enggak pernah lari dari peperangan. Nah, banyak saat itu umat Islam yang lari, ya, yang lari. Tapi ketika ditanya, ya kamu lari enggak dari Rasulullah? Kata Barra, tidak. Ya, karena saya lihat Rasulullah tidak lari. Nah, begitu. Laqad ra'aituhu wa huwa ala baghlatihi. Sungguh aku lihat dia naik bighal. Bighalnya warnanya al-bayda, putih. Ya, jadi ada onta, ada kuda, ada bighal. Bighal itu semacam keledai. Ya, jadi Nabi kadang-kadang tuh ya berperang naik kuda, kadang-kadang naik onta, kadang-kadang naik bighal. Tapi bighalnya juga hebat, warnanya putih. Cakep. Ya, warnanya putih. Nabi itu ya kalau kuda humrun ni'am, himar sama sama tuh warnanya kemerah-merahan. Tapi kalau bighal itu yang bagus warnanya baydo. Nah, itu ya bighal Nabi warnanya putih. Ya. Wa inna Abu Sufyan bin Haris, dan sesungguhnya Abu Sufyan bin Haris akhizun bilijamiha, memegang ya kendalinya, ikatannya. Ya, begitu. Ya, jadi Sufyan bin Haris yang megangin talinya. Jadi Nabi enggak lari. Sehingga kata Barra, saya pun enggak lari, sebab Rasul enggak lari. Tapi banyak ya dari pasukan perang yang pada lari mundur ke belakang. Wa Nabi sallallahu yaqul, bahkan Nabi Muhammad saat itu berkata, dia dengan semangat, anan nabi la kazib, gitu kata Nabi. Ya, semangat dengan suara yang lantang, dengan syair anan nabi la kazib. Ya, anan nabi la kazib, saya adalah Nabi Muhammad. Ya, saya tidak pernah bohong. Pantang menyerah saya. Anabnu Abdul Muttalib, saya adalah keturunan Abdul Muttalib. Nah, ini artinya untuk memberikan semangat dan menggetarkan musuh. Gitu. Kalau musuh dengar kan, waduh hebat banget tuh dia. Nah, seperti itu. Jadi ya enggak ada rasa lemah di hadapanmu musuhnya. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat panazala, akhirnya turun Nabi dari bighal, dari ya keledai putihnya, wada'a, kemudian Nabi berdoa, wastansara, kemudian dia minta pertolongan sama Allah. Ya, dia minta pertolongan. Ya, walaupun saat itu memang perang Hunain ya umat Islam dikalahkan, dipukul mundur.
walaupun itu jumlahnya begitu banyak. Nah ini satu pelajaran, karena saat itu sejarahnya kalau kita baca tuh ya umat Islam begitu bangga dengan jumlahnya yang begitu besar, sehingga dia udah bilang saya yang menang, saya hebat, ya udah bangga sendiri. Nah itu yang menjadi kekalahannya seperti itu. Warawaina fi sahihaihima, dan kami telah meriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim anil Barra aidon, yang datangnya riwayat dari sahabat Barra juga. Qala Rasulullah SAW bersabda, ya qala Barra berkata, ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, saya lihat, kata Barra nih, ya saya lihat Nabi Muhammad SAW yankulu ma'ana turab, memindahkan, artinya memindahkan, gali itu, menggali tanah bersama-sama dengan kami yaumal ahzab, pada ya hari ahzab. Satu riwayat ada yang bilang yaumal khandaq, ya gitu. Jadi Nabi saat itu memindahkan tanah ya bersama-sama dengan kami itu pada perang ahzab. Wa qad warat turabu bayadu batnihi, dan sungguh tanah itu udah menutupi kulit Nabi yang putih, ya bayadu batni itu. Ya, jadi sampai-sampai kulit Nabi itu yang putih, yang bagus itu tertutup ya oleh apa? Oleh tanah. Jadi tanah itu menutupinya. Jadi karena Nabi ikut kerja. Wa huwa yaqulu, Nabi sambil berkata, ya ar-rajaz ini artinya ya dengan menggunakan bahar rajaz Nabi. Ya kalau kita lihat bahar rajaz itu mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillaha khairu maliki. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Nah itu namanya rojaz. Iya. Jadi ya itu lagu yang dilantunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bahar ya rojaz namanya ya. Ini dulu di kita punya guru yang hebat ya ilmu arudnya. Siapa? Kiai Haji Tabrani Thohir gitu. Cangani. Saya dulu sama orang tua saya suruh ngaji. Tuh lu ngaji tuh sama Cangani tuh. Gitu. Saya disuruh baca Muhtasar Sapi saat itu. Ya, Muhtasar Sapi masih ada Cangani itu. Ya, jadi kata pesan orang tua saya, lu ngaji, ya, jangan lupa tuh. Di sini jarang yang punya ilmu arud. Ya. Itu sama Cangani itu dia ada rumus-rumusnya. Saya masih ada noh. Ya, rumus yang tulisan Cangani langsung kita berani. Ya, alhamdulillah. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kalau di IAIN saat itu Pak Khotibul Umam. Ya, tuh Pak Khotibul Umam tuh ya Profesor Dr. Khotibul Umam, termasuk ya dia ahli arud, ya, hebat juga itu, ya seperti itu. Jadi Nabi ya melakukan Allahumma laula anta mahtadaina, Allahumma laula anta mahtadaina, ya wala tasaddaqna wala sallaina. Ya, apa artinya? Ya Allah, seandainya tidak karena Engkau, kami tidak akan mendapatkan hidayah, dan kami tidak akan bersedekah, dan kami tidak akan sholat, gitu ya. Ya, jadi kata Nabi ya dalam lagunya tuh, ya Allah, seandainya tidak karena Engkau, karena bukan karena Engkau, saya tidak akan dapat hidayah. Mahtadaina, wala tasaddaqna, dan kami tidak akan bersedekah, dan kami juga tidak akan sholat. Terus fa'anzilan sakinatan alaina. Tuh. Fa'anzilan sakinatan alaina. Maka turunkanlah ya kepada kami apa? Sakinah, kedamaian. Turunkan kepada kami kedamaian. Ya, wasabbitil aqdama in laqaina. Wasabbitil aqdama, dan mantapkan nih kaki-kaki kami in laqaina, jika kami bertemu dengan musuh. Itu mantapkan kami ya Allah, kaki kami itu ya kalau ketemu musuh mantapkan, ya, begitu. Jadi fa'anzilan sakinatan alaina wasabbitil aqdama in laqaina. Ya, terus apa lagi? Innal ula qad bagau alaina idza aradu fitnatan abaina. Ya. Innal ula, sesungguhnya mereka
Siapa? Orang-orang musyrik maksudnya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ya, sesungguhnya mereka itu apa? Qad bagau alaina. Sungguh mereka udah berbuat semena-mena. Bagau itu artinya berbuat seenaknya. Ya, berbuat zalim. Mereka berbuat sewenang-wenang, semena-mena kepada kita, kepada kami orang Islam. Iza aradu fitnatan, apabila mereka ingin ya fitnah, abaina, maka kami menolak. Nah itu, jadi didendangkan lagu itu saat Nabi lagi ngangkut tanah pada perang Ahzab bersama dengan ya para sahabat-sahabat Nabi. Nah itu artinya kita dianjurkan untuk boleh menyuarakan syair-syair lagu saat kita ya memberikan semangat mau berperang, apalagi musuh sudah ya kelihatan, ya supaya semangat. Warawaina fi Sahihil Bukhari, dan kami telah meriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari an Anasin radhiyallahu anhu qala, yaitu dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata ya apa, ja'alal muhajiruna wal ansor yahparunal khandaq. Nih, saat orang-orang muhajirin, orang-orang ansor mulai menggali parit, ya para perang Khandaq itu Bapak Ibu Saudara, mulai waktu menggali parit, wayan kuluna turaba ala mutunim, kemudian dia memindahkan, mengangkat tanah ya ala mutunihim, ke atas, ya ke atasnya tuh. Jadi mutunihim ay zuhurihim, ke atas tanah. Ya digali tuh parit, ya kemudian tanahnya dibawa ke atas, Itu dilakukan oleh sahabat baik dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansor. Wa yaquluna, lalu mereka berkata, mereka bilang begini, nahnul ladzina bay'u Muhammadan. Ya, kami adalah orang-orang yang sudah membaiat Nabi Muhammad alal Islam, ya atas agama Islam. Wa fi riwayatin alal jihad, ya bukan alal Islam, alal jihad boleh aja. Mabakina abada, kami ya tidak akan meninggalkan selama-lamanya. Kami tetap terus semangat. Ya, kami sudah dibaiat ya untuk selalu patuh dan loyal kepada agama kami, yaitu agama Islam. Terus kami loyal untuk selalu jihad, berjuang dalam rangka membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sahabat begitu ya, mereka kalau udah dibaiat, wah udah nggak ada lagi kecuali ya pikirannya apa, Islam, jihad, Islam, membela Rasulullah. Sehingga ketika ada musuh datang, mereka nggak pernah ada yang takut, mereka nggak ada yang lari. Ya, disuruh gali parit saat itu di padang pasir, ya di tengah ya panas terik padang pasir, mereka pantang menyerah, terus bekerja, pada udah haus, ya udah lapar, tapi tetap saja. Dan Nabi saat itu melihat, sampai-sampai Nabi ya apa, memberikan respon positif dengan kata-kata begini, wan Nabi SAW yujibuhum. Nabi langsung memberikan respon yang baik kepada mereka dengan ucapan begini, Allahumma innahu la khaira illa khairul akhirah, fabarik fil ansar wal muhajirah. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kebaikan kecuali kebaikan di akhirat, maka berikan keberkahan ya buat ya orang-orang ansor dan orang-orang muhajirin. Babu istihbabi izharis sabri wal quwwati liman jarha, ya atau liman juriha, wastibsyaruhu bima hasalalahu minal jurhi fisabilillah. Ini bab menerangkan dianjurkannya menampakkan sabar. Ya, jadi kita disuruh sabar, tampakkan, munculkan sabar dan kekuatan. Jangan cengeng, jangan ada rasa lemah, tapi tampakkan kekuatan pada orang yang lagi terluka. Jadi ketika kita perang, teman kita yang terluka, kita tampakkan suruh sabar dan kita harus bilang kuat. Ya, jangan cengeng. Nah, seperti itu. Ya, liman juriha, bagi orang yang tertimpa luka, wastibsyaruhu, dan ngasih kabar gembira kepada orang tadi, bima hasalalahu minal jurhi, karena dia tertimpa luka. Ya, tertembakkah, terpanahkah, tertikamkah dan sejenisnya, fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala.
wa bima yasiru ilaihi minasyahadati, dan dengan sesuatu yang menjadikan dia nanti menjadi syahid. Ya, jadi buat satu pernyataan yang membuat dia sabar, dan jangan menampakkan cengeng dan lemah, tapi berikan kekuatan dan semangat terus, bahkan kasih kabar gembira bahwa dengan luka tersebut ini bisa menyebabkan dia akan mati syahid. Wa izharus sururi bizalika, dan menampakkan rasa gembira dengan hal tersebut. Wa annahu la daira alaina, dan sesungguhnya itu tidak ada keburukan bagi kita. Ya, jadi ketika kita perang terluka, terbunuh, ya tewas, itu tidak ada keburukan. Ya bizalika bal haza matlubuna, akan tetapi ini yang dituntut sama kami. Bahkan ini yang kami minta. Saat kami perang, kami pengennya mati syahid. Tuh. Jadi yang kami tuntut itu katanya, wa huwa nihayatu amalina, itu merupakan akhir cita-cita kami, wa ghayatus su'lina, dan tujuan daripada permohonan dan permintaan kami. Tuh, jadi kami kalau perang ya itu tujuannya supaya mati syahid. Itu cita-cita kami, tujuan kami yang kami minta yang terakhir seperti itu. Sehingga kalau ada temannya terluka, nah itu dikasih tahu seperti itu. Ya, jadi nggak ada kejelekannya, nggak ada keburukannya, karena kami pun pengennya seperti itu. Ya, kalau seandainya dia mati syahid, kami pun pengen mati syahid sama seperti dia. Ya, itu jadinya ruhul jihadnya begitu kuat, Bapak Saudara. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu mengira orang-orang yang tewas di jalan Allah itu mati. Ya, ini di dalam surah Ali Imran dijelaskan begitu. Jangan kamu menyangka bahwasanya orang yang tewas, ya orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati mereka. Bal ahyaun, akan tetapi dia hidup. Inda rabbihim, di sisi Tuhannya. Yurzakun, mereka dikasih rezeki. Ternyata Bapak Ibu Saudara, mereka itu hidup dikasih rezeki sama Allah. Ya. Farihina bima atahumullah, mereka itu gembira, senang bima atahumullah, dengan sesuatu yang telah diberikan oleh Allah. Min fadlihi, itu termasuk anugerah Allah. Wa yastabsyiruna, dan mereka ya gembira billadzina lam yalhaqu, dengan orang-orang yang memang belum menyusul bihim, dengan mereka, min khalfihim, dari belakangnya. Bahkan ya mereka memberikan kabar gembira buat siapa? Buat orang-orang yang memang saat itu belum meninggal, yang nantinya mereka akan menyusul belakangan. Dibilang alla khaufun, kamu yang masih hidup gak usah takut, alaihim. Ya begitu. Jadi gak usah takut, walahum yahzanun, dan jangan mereka berduka cita. Yastabsyiruna bi ni'mati minallah, mereka bahagia, senang dengan nikmat Allah, wa fadlin, dan anugerah yang diberikan oleh Allah. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah, la yudi'u ajral mu'minin, tidak akan menyia-nyiakan terhadap ya ganjaran pahala yang diberikan kepada orang-orang beriman. Jadi Allah tidak pernah menyia-nyiakan ganjaran yang besar buat orang yang beriman. Alladzina stajabu lillahi war rasuli, ya orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah, war rasul, dan kepada rasul. Jadi mereka itu ya orang yang akan mendapatkan nikmat yang besar, anugerah yang besar adalah orang-orang yang senantiasa taat, selalu memenuhi perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Mimba lima asabahumul qarhu, setelah mereka tertimpa ya al-qarh, luka. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, minhum, dari mereka. Wattaqau, dan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang yang senantiasa melakukan kebaikan, orang yang senantiasa bertakwa, maka nanti akan mendapatkan apa? Ajrun azim, berupa ganjaran pahala yang sangat besar. Jadi Allah janjiin tuh ya bagi hamba-hambanya yang selalu melakukan ihsan, melakukan kebaikan, dia selalu bertakwa, maka nanti dia akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar. Alladzina qala, siapa mereka? Ini alladzina sifatnya, ya sifat lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Siapa?
yaitu ya mereka qala lahumun nas, ketika berkata, siapa yang berkata? Manusia, lahum kepada mereka, kepada orang-orang yang ihsan dan bertakwa, yang istiqomah. Ya, lalu datang nih orang banyak, ya berkata kepada mereka, innan nasa, sesungguhnya manusia, qad jama'u lakum, mereka sudah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Jadi ditakut-takutin, awas, hati-hati tuh, ya orang-orang kafir sudah pada kumpul ya dengan pasukan yang udah siap untuk menyerang kamu. Ya, terus apa kata mereka lagi? Ini orang-orang munafik biasanya ngomongnya sama orang Islam. Fahsauhum, udah takut aja kamu, jangan kamu mau datang perang. Tuh mereka udah kumpul, pasukan orang kafir udah siap untuk menyerang kamu. Fahsauhum, maka takutlah kamu kepada mereka. Apa jawaban orang yang beriman? Yang lillazina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Mereka bilang begini, fazadahum imana, makin tambah keimanan mereka. Jadi ketika ada berita begitu, udah gak usah ikut perang, ya ntar lu mati lo. Nah begitu, tuh lihat pasukan orang-orang kafir begitu hebatnya, perlengkapan senjatanya udah komplit, udah gak usah ikut. Ya diucapkan begitu orang yang beriman Pak, yang istiqomah, yang sudah benar-benar mantap imannya kepada Allah dan Rasul. Apa? Fazadahum imana. Ketika mendengar ucapan begitu bukan malah tambah takut, tambah keimanannya kuat. Oh begitu, fazadahum imana. Ditakut-takutin, bukan malah dia lari, tambah semangat. Hebat begitu. Ya, fazadahum imana. Jadi tambah ya kepada mereka imannya. Waqalu, lalu mereka bilang, jawabannya singkat, hasbunallah wa ni'mal wakil. Begitu ya, dijawab hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup kami, yang nolong adalah Allah, dan sebaik-baik pelindung penolong itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Fanqalabu bi ni'mati minallahi, maka mereka kembali dengan nikmat dari Allah, wa fadlin, dan anugerah dari Allah. Lam yamsashum su, mereka tidak mendapatkan bencana sedikit pun. Ternyata setelah mereka perang, mereka malah menang. Ya, enggak mendapatkan bencana penyakit sedikit pun, dan bahkan pulang membawa kemenangan dengan membawa ghanimah. Ghanimah itu artinya harta rampasan perang yang cukup banyak. Nah, itulah tanda orang yang beriman begitu, ditolong oleh Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Makanya doa Nabi begitu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau doanya Nabi Ibrahim, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi kalau ada yang nanya, itu ada yang baca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ada yang hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau Nabi Ibrahim Pak, ketika mau dilempar ke api oleh Raja Namrud, ya itu Nabi Ibrahim cuma satu doanya, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang akan melindungi dan ya membantu saya. Ya, malaikat mau nolong ditolak sama Nabi Ibrahim. Apalagi yang lain, malaikat mau nolong ditolak. Ya, seperti itu. Cukup Allah yang menolong saya. Cukup Allah yang membantu saya. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nah, kalau ini ayat terkait dengan Nabi Muhammad nih waktu perang. Ya, jadi orang-orang yang beriman ketika perang begitu. Ya, jadi hasbunallah wa ni'mal wakil. Domirnya pakai na karena rame-rame. Hasbunallah. Kalau Nabi Ibrahim sendiri, makanya dibilang apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kalau yang rame-rame, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dengan ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil, mereka ya kembali dengan membawa kemenangan karena ada anugerah dan nikmat yang Allah berikan. Ya, mereka tidak kalah perang, mereka tidak mati, mereka tidak dapat bencana, tapi mereka mendapatkan harta rampasan perang yang cukup banyak yang disebut dengan ghanimah. Wattaba'u ridwanallah, mereka ikut ridhonya Allah. Wallahu dzu fadlin azim, dan Allah yang memiliki anugerah yang sangat besar. Ini terdapat dalam surah Ali Imran ayat 169 sampai 178. Warwaina fi sahihail Bukhari wa Muslim, dan kami telah meriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim,
An Anasin radhiyallahu anhu, ya, yang datangnya dari sahabat Anas radhiyallahu an, fi hadisil Qurra, dalam hadisnya Al-Qurra ahli Bi'ri Ma'unah, yaitu mereka itu adalah penduduk Bi'ri Ma'unah, allazina ghadaratil kuffar, yang memang orang-orang kafir yaitu menipu ya mereka, faqataluhum, maka mereka memeranginya. Ya, anna rajulan minal kuffari, bahwasanya ada seorang dari orang kafir, ta'ana, menikam. Ya, menikam siapa? Khala Anas, yaitu pamannya Anas. Wa huwa Haramun bin Milhan. Namanya Khal Anas itu siapa? Haram bin Milhan. Ya, jadi Haram bin Milhan ini pernah ditikam ya oleh orang-orang kafir. Ya, fa'an fazahu, maka ya Anas ini pengen menyelamatkannya. Faqala Haramun, maka Haram berkata, Allahu Akbar, puztu, saya seneng. Tuh, ditikam lagi mau ditolongin, dibilang gak usah, Allahu Akbar, saya seneng, saya gembira. Jadi nggak ada rasa kecewa dia. Pada saat ditikam sama musuh, sama orang kafir, ya malah dia bilang puztu, dari paza, ya puzu, ya fi'il madinya domir ana, paza, jadi puztu, saya bahagia. Tuh, jadi ditikam sama orang kafir, ketika mau diselamatkan sama temennya, dibilang Allahu Akbar, saya bahagia. Ya, senang dia, nggak ada rasa penyesalan. Ya, dia senang sekali dapat ditikam sama orang kafir. Ya, warubbal Ka'bah, demi Allah. Turubbal Ka'bah itu artinya ya warabbil Ka'bah, artinya Tuhan yang memiliki Ka'bah. Demi Tuhan yang memiliki Ka'bah. Wawunya wawu qasam, warabbil Ka'bati. Jadi puztu warabbil Ka'bah. Akhirnya apa yang terjadi? Wasaqata. Ya. Begitu Bapak Saudara. Kemudian wasaqata fi riwayati Muslimin, kemudian gugur pada riwayat Muslim, artinya dalam riwayat Muslim kata-kata Allahu Akbar tidak ada. Ya, kalau tadi dalam riwayat ya Sahih Bukhari, ya ini Sahih Muslim kata-kata ya Allahu Akbarnya sakot, tidak ada. Kul itu dibilang haram bi fathil ha warra. Ya, haram. Ya, jadi haknya dibaca fathah, ra-nya dibaca fathah. Babu ma yaqulu iza zaharal muslimuna wa ghalabu aduwahum, ini bab menerangkan sesuatu yang dibaca apabila nampak orang-orang Islam ya artinya menang, wa ghalabu aduwahum, dan mereka orang Islam sudah bisa mengalahkan musuhnya. Bagaimana ya orang Islam tuh sifatnya yang harus dia bentuk ketika sudah bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Nah, di sini dibilang yan bagi ayuksiro, sebaiknya dia harus memperbanyak indazalika pada saat umat Islam mendapatkan kemenangan, ya memperbanyak apa sebaiknya? Min syukrillahi ta'ala, syukur kepada Allah. Jangan kagum, jangan ujub, jangan sombong. Tapi ketika dia bisa memenangkan musuh, dia bersyukur kepada Allah, wasanai alaihi, dan memuji kepada Allah, wal i'tirafi bi anna zalika, dan mengakui bahwa itu semuanya min fadlihi, dari anugerah Allah, la bihaulina wa quwwatina, bukan dengan daya kami dan kekuatan kami. Ya, jadi ketika menang dianjurkan umat Islam itu ya bersyukur, banyak-banyak memuji kepada Allah dan mengakui itu semuanya anugerah Allah. Makanya dalam teks Undang-Undang Dasar itu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu Masya Allah, artinya kita merdeka itu bersyukur kepada Allah. Nah, ini termasuk yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Ya memang banyak ulama ya berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak baca di muqaddimah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, itu ada kata-kata begitu. Ya. Jadi berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya kemerdekaan itu atas rahmat Allah, anugerah Allah. Tuh begitu. Kalau bukan atas rahmat dan barokah Allah, anugerah Allah, Indonesia enggak bisa merdeka. Bagaimana mau merdeka? Orang ya melawan musuh-musuh yang lebih canggih. Nah, begitu. Nah, itu semuanya atas rahmat Allah. Tuh begitu ya Allah.
hebat orang Indonesia tuh. Ya, makanya negara Republik Indonesia walaupun bukan negara Islam, tapi ajarannya tidak lepas dari ajaran Islam. Ya, begitu. Makanya Bapak Saudara kita harus mempertahankan tuh yang namanya Undang-Undang Dasar 1945, yang namanya Pancasila. Ya, itu harus kita bela mati-matian. Negara Kesatuan Republik Indonesia harus kita bela mati-matian itu. Ya, karena pejuangnya, pahlawan-pahlawannya adalah para ulama. Ya, begitu. Ya, walaupun memang ada yang lain, tapi mayoritas tidak bisa disembunyikan. Sejarah ya Indonesia itu tidak lepas daripada umat Islam. Ya, jadi ketika kita bicara masalah kemerdekaan tidak lepas daripada ya itu jasa umat Islam. Nah, itu. Jadi kita diperintahkan begitu, kalau udah ngalahin musuh, suruh apa? Ya, disuruh banyak bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah, dan mengakui bahwa itu semuanya atas anugerah Allah, bukan dengan ya daya dan kekuatan kita. Gitu tuh kata Nabi tuh, lebih haulina wa quwatina, bukan dengan daya dan kekuatan kita. Wa annan nasra min indillah. Jadi menang itu ya datangnya dari Allah. Wal yahzaru, hati-hati mereka minal ijabi, ya, ujub, kagum, ya bil kasroti, ya dengan sebab banyaknya. Mau kan kita menang karena kita banyak, kita mayoritas. Hati-hati, jangan begitu. Ya, fa innahu yukhafu minha at-ta'jizu, karena itu bisa membuat lemah. Ya, jadi kata Allah, gara-gara kamu umat Islam merasa kagum, ujub dengan sebab kamu mayoritas, akhirnya itulah yang menyebabkan takjiz, kamu jadi lemah. Ya, kita kan kadang-kadang begitu. Karena kita merasa banyak, kita udah hebat aja. Ini itunya jadi lemah. Nah, orang yang sedikit karena dia semangat, dia yang berhasil akhirnya. Nah, begitu ya. Jadi jangan wal yahzaru minal i'jabi bil kasrah fa innahu yukhafu min at-ta'jiz. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala nih Bapak Ibu Saudara di dalam surah At-Taubah ayat 25, pelajaran buat kita semuanya. Ya, Allah bilang begini, wa yauma hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat summa wallaitum mudbirin. Tuh. Jadi ingat tuh pada saat perang Hunain. Ya, perang Hunain bagaimana? Ya, kamu itu menghotomi umat Islam, kata Allah. Kamu umat Islam merasa kagum dengan sebab banyaknya kamu. Kamu kelompok yang banyak, mayoritas saat itu. Ya, kamu kagum, kamu hebat, sehingga falam tughni ankum syai'a, ternyata ya banyak itu tidak berguna bagi kamu sedikit pun. Tuh. Jadi banyak kalau tidak minta pertolongan dari Allah tidak ada gunanya sama sekali. Ya, wadaqat 'alaikumul ardu bima rahubat, akhirnya bumi yang begitu luas terasa sempit. Ya, bumi udah luas banget, akhirnya terasa sempit. Terus apa yang terjadi? Summa wallaitum mudbirin. Kemudian kamu mundur ke belakang, lari kucar-kacir, mundur ke belakang. Padahal kamu mayoritas saat itu, kamu banyak, tapi karena kamu kagum, kamu ngaku udah hebat, sehingga kata Allah, ya banyak itu sebenarnya tidak berguna bagi kamu sama sekali. Ya, sehingga bumi yang begitu luas terasa sempit bagi kamu. Akhirnya kamu mundur ke belakang. Nah, ini dalam surah At-Taubah ayat 25. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Babu mayakulu izra'a hazimatan fil muslimin wal iyazu billahil karim. Ini bab menerangkan sesuatu yang dibaca apabila ada seseorang melihat ya kekalahan dalam diri umat Islam. Yang namanya orang perang bisa menang bisa kalah. Kalau tadi menang bersyukur kepada Allah, puji kepada Allah, nggak boleh sombong. Nah, sekarang kalau kita melihat ada pasukan Islam kalah bagaimana? Hazimah itu artinya kekalahan. Ya, jadi apabila ada orang melihat kekalahan ya dalam pasukan Islam, wal iyaz billah, kita mohon perlindungan kepada Allah yang mulia. Kalau bisa jangan kalah, umat Islam menang terus. Ya, tapi kalau seandainya ada kekalahan dari pihak umat Islam bagaimana? Nah, ini ada aturan mainnya. Yustahabu, disunnahkan
Iza ra'a zalika, apabila ia melihat itu yang terjadi. Jadi zalik itu musyari'nya hazimatan fil muslimin. Jadi apabila melihat siapa seorang muslim, zalika, ia akan hazimatan fil muslimin, ya ayyab za'a, maka dianjurkan dia harus takut kepada Allah dengan berzikir. Ingat sama Allah, tanamkan rasa takut, langsung ingat sama Allah. Terus apa lagi? Ya wastighfarihi, istighfar kepada Allah, wa du'aihi, berdoa kepada Allah. Jadi pada saat kalah jangan nyalain siapa-siapa, udah. Ya, nggak perlu. Tapi kita disuruh takut, zikir kepada Allah, istighfar kepada Allah, berdoa kepada Allah, wastinjazi ma wa'adalil mu'minin min nasrihim wa izhari ya dinihi. Kemudian minta supaya diluluskan janji-janji Allah kepada orang mukmin. Apa janji Allah kepada orang mukmin? Supaya mereka dibantu, ditolong, sehingga dimenangkan dan dibela agamanya. Tuh begitu aja udah. Ya jadi ketika ya kita melihat ya di pihak orang Islam itu kalah, nggak usah menyalahkan. Ya tetapi kita disuruh ya takut sama Allah, zikir, istighfar, berdoa, dan yakini bahwa janji Allah itu benar. Allah akan menolong umat Islam dan Allah akan menampakkan yaitu kekuatan agama Islam. Wa ayyan uwa bidu'il karobi, dan juga dianjurkan berdoa dengan doa karob al-mutaqaddim yang sudah lewat keterangannya. Mana doa karob? La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. Itu doanya, doa karob itu udah sering kita ya ketemuin di dalam kitab ini. Suruh baca dah tuh. Wa yustahabu, dan disunahkan ayat 2 bi ghairihi min da'awatil mazkuratil mutaqaddimati, disunahkan seorang berdoa yang lainnya selain doa karob, doa lagi yang lain-lain. Ya min da'awatil mazkura, dari doa-doa yang sudah disebutkan, al mutaqaddimah yang sudah lalu, wallati satati fi mawatinil khaufi, dan juga ya nanti yang akan datang di tempat-tempat khauf, tempat-tempat takut, wal halakah. Ada kalau kita lagi berada di posisi tempat yang menakutkan, bahaya, nah itu nanti akan disebutkan doanya, ya zikir-zikirnya dibaca. Wa qad qaddamna fi babi rajazi allazi qabla hadza, dan sungguh kami telah menerangkannya pada bab ya babu rajaz yang telah lalu, ya bahwasanya Rasulullah SAW lamma ra'ah hazimatal muslimin, ketika melihat Rasulullah kekalahan di kalangan umat Islam, nazala, Rasulullah turun, ya wastansara, Rasulullah minta bantuan sama Allah, wadaah, kemudian Rasulullah berdoa. Itu yang dilakukan sama Rasulullah begitu. Wa kata akibatu zalik an-nasr, dan akibatnya itu dapat pertolongan. Jadi Rasul nggak menyalahkan ini, nggak menyalahkan itu, tetapi Rasul turun, kemudian dia fokus, dia berdoa, dia minta pertolongan sama Allah, akhirnya dibela, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang begitu perlu dicontoh. Nah, karena pada diri Nabi itu ada uswah hasanah, ada contoh yang bagus. Ini terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Wa rawaina fi sahihil Bukhari, dan kami meriwayatkan dalam Sahih Bukhari, an Anasin radhiyallahu an, dari sahabat Anas radhiyallahu an, qala, beliau sahabat Anas berkata, lamma kana yaumu Uhudin, tatkala terjadi hari Uhud, perang Uhud namanya. Ya perang Uhud terjadi di Jabal Uhud. Wan kasapal muslimun, dan terbuka orang Islam. Ya orang Islam kan banyak yang luka tuh pada perang Uhud. Qala ammi Anas bin Nador, berkata pamanku yang bernama Anas bin Nador, Allahumma inni a'taziru ilaika, ya Allah sesungguhnya saya beralasan ya kepada engkau, mimma sona'ah, dari apa yang terjadi, haulai terhadap mereka, yakni ashabahu, maksudnya mereka sahabat-sahabatnya, wa abra'u ilaika, dan saya bebas kepada engkau ya Allah, mimma sona'ah, dari apa sona'ah yang ia lakukan, haulai mereka sahabat. Kan salah satu penyebab katanya kekalahan perang Uhud karena itu pasukan
yang Nabi sudah perintahkan untuk bertahan ya di atas bukit ya namanya Rumat. Ya, kalau kita ke Jabal Uhud nanti ditunjukin tuh Jabal Rumat tuh. Ya, tempat para pemanah yang kata Nabi, "Nih kamu nggak boleh kemana-mana, di atas saja. Apapun yang terjadi sebelum ada ya instruksi dari saya untuk turun dari Jabal Rumat, kamu jangan turun dulu." Itu. Tetapi sayang Bapak, Ibu Saudara, saat perang Uhud belum selesai dan kelihatannya orang-orang kafir sudah mulai kalah, udah kewalahan. Ya, udah banyak yang korban. Ya, kemudian mereka udah mulai pada lari dan banyak harta rampasan perang tuh ghanimah yang ditinggalkan ya sama orang-orang kafir. Para peregu yang di atas tuh yang Jabal Rumat ya melihat orang kafir udah mulai mundur ke belakang, lihat banyak ghanimah tuh yang ditinggal, turun buru-buru Pak. Ya, ngambil itu ghanimah. Akhirnya ya pihak musuh lihat, wah mereka ya para pemanah ulung yang hebat-hebat ya itu dapat turun. Akhirnya dibalik lagi, dinaik ke atas, akhirnya menyerang dari atas. Di situ penyebabnya. Ya, sehingga kenapa perang Uhud ya yang lebih banyak korban dari umat Islam, bahkan sampai Nabi itu terluka. Ya, Nabi terluka saat itu. Ya, Sayyidina Hamzah paman Nabi yang paling sangat dicintainya itu tewas di perang Uhud. Hanzalah itu sampai tangannya buntung, ya, megang bendera tangan yang satu lagi tabas lagi, buntung lagi. Ya, ambil pakai kakinya, benderanya taruh di kaki, ditabas lagi, buntung kakinya. Satu lagi dia angkat pakai kaki yang satu, ditabas lagi, buntung lagi. Habis tangannya, kakinya, tapi tetap semangat Hanzalah, akhirnya tewas. Ya, nah seperti itu. Ya, Mus'ab bin Umair begitu juga. Ya, jadi ya mereka adalah pahlawan-pahlawan yang begitu hebat. Nah, ketika ya kalah itu Rasulullah ya no comment. Rasulullah nggak menyalahkan. Udah Rasul turun, lalu Rasulullah berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikasih kemenangan. Udah begitu. Makanya dibilang laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Nabi enggak menyalahkan tuh ya yang peregu ya pemanah tuh yang di atas kali di sidang gitu. Nah, atau dikenakan sanksi begitu. Tapi Nabi Muhammad ya langsung berdoa kepada Allah. Nah, inilah pelajaran. Ya, pelajaran umat Islam jangan sampai kalah dengan apa? Dengan uang. Tuh, begitu. Jadi gara-gara dia ngeliat ghanimah adalah rampasan perang, dilupa posisinya. Ya, yang mestinya kata Nabi sebelum ya ada instruksi dari saya untuk turun, jangan turun dulu. Dia turun aja. Kenapa? Karena enggak sanggup ngelihat ghanimah. Ya, harta rampasan perang. Nah, itu penyebabnya. Tapi Nabi ya saat itu ya enggak ya melakukan menyalahkan dan lain dan sebagainya. Tetap dia ya fokus mendekatkan diri kepada Allah. Ya, karena semuanya hasbunallah wa ni'mal wakil, ya ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu begitu caranya Rasulullah, sehingga Allah sebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa rawaina fi sahihil Bukhari, dan kami telah meriwayatkan dalam Sahih Bukhari an Anasin radhiyallahu an qala, yang datangnya dari sahabat Anas radhiyallahu an, beliau berkata, lamma kana yaum Uhudin wan kasafal muslimun qala ammi Anas bin Nadar Allahumma inni a'tazu ilaika mimma sana'a ulai, yakni ashabahu, wa abrau ilaika mimma sana'a ulai, yakni musyrikin, summa taqaddama faqatala. Jadi ya Anas bin Nadar setelah melihat bahwa teman-temannya banyak yang tewas terluka, dia maju aja. Ya, bukan berarti dia lari. Ya, bukan berarti oh ini gara-gara salah sih umat Islam, dia akhirnya lari, nggak mau membela lagi, tetap dia maju terus. Pakotal, akhirnya ditewas, terbunuh hatta stusyhida, sehingga dia mati syahid. Nah, begitu. Ya, jadi ya tetap dia terus ya melawan tanpa menyalahkan pihak manapun juga.
walaupun di akhirnya tewas dan mati syahid. Jadi fawajadna bihi bid'an wa samanina darbatan, saya lihat, saya temukan ya terluka di bagian badannya ada 87 tusukan pedang. Ya, itu namanya bid'an wa samanina darbatan bisaid. Jadi ya di dalam badannya kami temukan ada 87 tusukan pedang. Au ta'natan biromhin au romyatan bisahmin, atau ada tikeman ya dengan tombak, ditikam dengan tombak ya, atau ya dipanah dengan anak panah. Nah itu begitu, masya Allah ya. Jadi ya mereka tetap semangat, Babu sana'il imami Ali ya, babu sana'il imam, ini bab menerangkan tentang sana'il imam. Imam, pemimpin, panglima perang boleh memuji ala man zoharat minhu bara'atun fil qital, kepada orang yang nampak cemerlang di dalam berperang. Bara'ah itu ada kecemerlangan, hebat, tangkas, ya, berani. Nah itu boleh seorang imam memberikan pujian kepada orang yang cemerlang di dalam berperang. Rawaina fi sahihail Bukhari, kami telah meriwayatkan dalam sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Salamah bin Aqwa radhiyallahu an, ya dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu an, fi hadis tawil, dalam hadis yang agak panjang, fi kisati igharatil kuffar, di dalam kisah ya orang-orang kafir yang memang melakukan satu ya perebutan ya penguasaan ala sarjil Madinah, atas ya kota Madinah. Wa akhazahum al-liqah, kemudian dia merampas ya onta. Wa zahabu Salamah, kemudian Salamah menyusul. Wa Abi Qatadah fi asarihim, dan bersama dengan Abi Qatadah ya ngikutin jejak mereka ya. Jadi Salamah dengan Abi Qatadah menyusul itu orang kafir yang habis berbuat ya sewenang-wenang kepada orang-orang Islam di Madinah dan mengambil ontaknya orang Islam. Pada karol hadis, disebutin tuh hadis ya, ila an qala, sampai kata-kata ucapan qala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW bersabda, kana Khaybar pursaninan al yaum, adalah Khaybar itu banyak para penunggang kuda yang begitu hebat, tangkas hari ini. Di antaranya siapa? Abu Qatadah, dan itu adalah tidak lain Abu Qatadah. Jadi Abu Qatadah itu ketika nunggang kudanya, ketika berperang begitu tangkasnya. Ya kan banyak tuh Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ali ya ketika berkuda, wah hebat ya, apalagi ketika ya dia menghunuskan pedangnya berperang ya begitu hebat. Termasuk Abu Qatadah dilihat sama Nabi hebat, cemerlang, dipuji. Nah itu boleh tuh memuji seperti itu. Terus apalagi ya, wa khairu rajalatina Salamah, dan sebaik-baik tokoh perang saat itu di antara kita siapa? Salamah. Jadi Salamah yang bisa merampas kembali ontak ya di tangan orang-orang kafir, kemudian dikembalikan lagi ke Rasulullah. Itu Salamah termasuk berani, sehingga diacukan jempol, dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu ma yaquluhu idza raja'a minal ghazwi, ini bab menerangkan sesuatu yang dibaca apabila dia sudah kembali dari perang. Nah, kalau sudah selesai perang, sudah pulang bagaimana? Ya, apa yang dibaca, doa apa yang dibaca? Nah ini kata Imam Nawawi, fihi ahadisu, di dalamnya banyak hadis-hadis, nanti akan dijelaskan insyaallah taala fi kitabi azkarin musafir, terkait tentang kitab ya zikir-zikir pada saat lagi musafir. Ya orang kalau mau musafir, mau berangkatnya baca doa, mau pulangnya baca doa. Nah ketika pulang jihad, pulang perang juga kita suruh baca zikir. Nah itu sama dengan zikir ketika kita mau balik dari musafir, dari melakukan perjalanan. Nanti ada dijanjikan sama Imam Nawawi. Wabillahi taufiku, dan hanya kepada Allah kita minta taufik. Nah nanti baru kitabu azkaril musafir. Mudah-mudahan besok kita masih bisa hadir kembali ya, masih ya, terkait tentang pembahasan kitab yaitu azkaril musafir. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.